Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita kesehatan panjang umur sehingga kita masih berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini juga tidak lupa saya mengucapkan salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam untuk lintas seluruh agama yang ada di dunia. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara Wilayah Lampung, yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan prinsip menyembah. Dalam video-video yang lalu saya telah menyampaikan sesuatu yang apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang kita alami. Itu baru namanya nalar tinggi. Terus pada kesempatan ini prinsip menyembah ataupun berabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia. Manusia pada dasarnya telah mengaku kalau dirinya mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang mana itu rata-rata tidak tahu. Dikiranya mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka menghidupi keluarganya, dikiranya itu beribadah kepada Tuhan. Jika itu yang menjadi pedoman, maka Tuhan yang kalian sembah berarti ya yang kalian carikan nafkah itu mungkin. Karena secara logika, kalau kita mempunyai suatu tujuan, kita harus tahu tujuannya. Demikian juga beribadah kepada Tuhan, tujuannya ya kepada Tuhan itu sendiri. Karena mereka hanya mengenal ataupun tahu dari cerita, sehingga dia tidak membuktikan apa-apa ataupun belum pernah mencari ataupun menemukan Tuhannya. Akhirnya mereka berasumsi bahwasanya semua yang telah dilakukan, semua yang telah diamalkan ataupun dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini yang akan saya sampaikan ataupun akan saya luruskan bahwasanya seluruh apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bersumber pada rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, bersaksi akan Allah dan bersaksi akan Nabi Muhammad Rasulullah. Allah yang mana dan Nabi Muhammad Rasulullah yang mana. Jadi kuncinya sebenarnya dia hanya di situ itu. Karena salah satu dari rukun Islam adalah syahadat, dan syahadatnya mereka harusnya bersaksi tapi hanya mengucapkan, akhirnya seluruh apa yang mereka lakukan menjadi salah. Jadi kita hidup ini seharusnya ya harus sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kita, yang sesuai dengan nalar dan akal kita. Kalau kita kenal dengan Tuhannya ya harus kenal. Kenal itu ya sampean nggak perlu jauh-jauh mikirnya. Kenal itu ya sampean dengan saya nih, misalkan orang yang sudah ketemu dengan saya, tahu dengan saya, ya kenal saya. Karena kenal dengan saya, mereka mudah untuk mengingat saya. Demikian juga dengan Allah, makanya temukan dulu wujudnya Allah yang di dunia, wujudnya Allah yang harus kita saksikan dalam syahadat. Itu adalah kunci dari seluruh ibadah-ibadah, amal-amal kita. Kalau itu belum ditemukan,
makanya semuanya akan sulit, akan bulet, akan ruwet, akan berundel, nggak ada selesainya. Jadi yang saya sampaikan sekelumit itu dulu, bahwa saja prinsip beribadah itu harus tahu siapa yang kita ibadahi. Jika yang kita ibadahi adalah anak, istri, berarti Tuhanmu ya anak dan istri. Jika yang kita ibadahi adalah majikan kita atau kawan kita, jadi jangan dikira semua yang baik-baik itu bernilai ibadah kepada Allah, belum tentu. Karena kuncinya itu tahu dulu, kenali dulu siapa Allah itu. Dan Allah itu wajib dicari. Dicari itu ya dicari sampai ketemu. Sampai dengan dirimu itu betul-betul bertemu dengan Allah yang di dunia. Allah yang mempunyai sifat wujud, Allah yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Jadi Allah yang di dunia adalah utusannya. Allah yang di dunia adalah sifat wujudnya. Allah yang di dunia orang ataupun manusia wujudnya. Dia yang akan membimbingmu, menyelamatkanmu dari dunia sampai ke akhirat. Nah, jadi kuncinya di situ dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang saya sampaikan bisa diamalkan ataupun diwujudkan. Jadi bukan hanya menjadi pengetahuan saja, karena sesuatu yang di dunia itu harus ada wujudnya, harus ada pelaksanaannya atau pengamalannya. Jadi mencari Tuhan itu ya dicari, jangan hanya sekedar saja dikiranya Tuhan itu nggak ada. Nah, itu salahnya di situ. Mereka berasumsi bahwa Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un, yang tidak sama ataupun tidak ada yang menyerupainya di dunia ini. Tapi mereka lupa akan sifat Allah yang nomor satu, yaitu wujud. Mereka lupa akan syahadat yang pertama adalah bersaksi, sehingga mereka semua merasa beribadah tapi hanya sia-sia saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilahi anta masudi waritu kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.